Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rizky Nugroho. Saya dari kelas 4G dengan NIM K7121250. Di sini saya akan mencoba membuat suatu video pembelajaran untuk materi kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Untuk materi ini ada pada kelas 4, tema 3, subtema 1 tentang tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tanya dulu nih, apakah sebuah tumbuhan juga memiliki struktur tubuh atau bagian-bagian tubuh seperti yang dimiliki oleh seorang manusia? Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah benar. Karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup, jadi tumbuhan juga memiliki struktur tubuh atau bagian tubuh seperti layaknya seorang manusia yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri tiap bagian tubuhnya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Oke, kita langsung ke penjelasan pertama terkait bagian akar. Nah, bagian akar ini terdapat dua fungsi anak-anak. Jadi untuk fungsi bagian akar yang pertama itu ada bagian akar serabut akar, di mana fungsi dari serabut akar ini sebagai jalan masuknya zat hara dan juga air sebagai bahan dasar proses fotosintesis. Lalu yang kedua ada tudung akar. Tudung akar ini digunakan sebagai pelindung akar saat akar menembus tanah. Oke, selanjutnya juga ada jenis-jenis akar, di mana jenis-jenis akarnya juga terbagi menjadi dua pada umumnya. Yang pertama itu ada akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut ya anak-anak. Bagian ujung dan pangkal akarnya juga berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batangnya. Nah, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar serabut ini terdapat pada tumbuhan berbiji keping satu atau monokotil. Contohnya seperti tanaman jagung, padi, dan juga tebu. Dan selanjutnya itu ada akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Dan biasanya akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil seperti jeruk dan kacang-kacangan. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di sebelah kanan itu ya. Ada gambar akar tunggang dan juga akar serabut. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu ada bagian batang. Nah, fungsi umum dari batang dalam tumbuhan ini ada tiga. Yang pertama itu sebagai pengangkut, yang kedua penopang, dan yang ketiga yaitu penyimpanan cadangan makanan. Nah, untuk batang sebagai pengangkut, di sini berfungsi sebagai alat transportasi tumbuhan untuk mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai penopang, tanpa adanya batang, tumbuhan tidak dapat berdiri dengan tegak dan bertumbuh dengan baik. Jadi untuk batang sebagai penopang ini digunakan sebagai supaya dari tumbuhan ini dapat berdiri dengan tegak dan juga bertumbuh dengan baik. Lalu untuk yang ketiga yaitu sebagai penyimpanan cadangan bahan makanan. Nah, karena tadi batang ini sebagai alat transportasi untuk menyalurkan zat hara dan air dari akar menuju ke daun, jadi biasanya batang ini tidak semerta-merta selalu mengirimkan seluruhnya untuk dikirim ke daun, tapi ada beberapa sebagian zat hara dan juga air yang disimpan di batang sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut.
Oke, untuk yang selanjutnya itu ada jenis-jenis batang. Ya, untuk jenis-jenis batang ini juga dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada jenis batang yang basah, yang kedua batang berkayu, dan yang ketiga yaitu batang rumput. Batang basah ini biasanya memiliki tekstur yang lunak dan juga berair. Contoh dari batang basah ini seperti tanaman bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, jenis batang kedua itu jenis batang berkayu. Jenis batang berkayu merupakan tumbuhan yang batangnya mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan inilah batang menjadi semakin besar dan semakin keras. Contoh tumbuhan yang memiliki kambium diantaranya seperti jambu, pohon rambutan, dan pohon mahoni. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu batang rumput. Tumbuhan yang batangnya rumput biasanya mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contohnya seperti padi-padian dan juga rumput-rumputan. Oke, baik anak-anak, kita langsung masuk ke bagian tubuh tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Nah, fungsi umum dari bagian daun ini, yang pertama itu sebagai tempat fotosintesis. Daun sebagai tempat fotosintesis ini karena daun merupakan sebuah tempat di mana tumbuhan tersebut menciptakan makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan tersebut dilakukan daun pada bagian kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil atau zat hijau daun yang mampu mereaksikan terjadinya pembuatan makanan atau fotosintesis. Nah, untuk yang fungsi kedua yaitu sebagai organ pernafasan dan penguapan. Nah, organ yang berperan pada fungsi kedua ini yaitu ada stomata, di mana stomata ini berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya udara sebagai bentuk proses pernafasan dan juga penguapan pada daun. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis daun berdasarkan helai daunnya. Nah, untuk jenis daun yang pertama itu daun tunggal. Biasanya tumbuhan yang memiliki daun tunggal ini setiap helai tangkai daunnya itu hanya terdapat satu helai daun. Contohnya seperti daun mangga, daun pepaya, dan daun-daun lainnya. Nah, untuk yang kedua itu daun majemuk. Biasanya tumbuhan yang memiliki daun majemuk ini jika pada helai tangkai daunnya terdapat beberapa daun. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki daun majemuk ini seperti belimbing ataupun pohon belimbing wuluh. Biasanya itu daunnya itu nggak cuma satu di tiap tangkainya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada beberapa bentuk daun. Nah, untuk bentuk daun yang pertama itu ada daun menyirip. Daun menyirip ini seperti tulang ikan atau sirip-sirip ikan bentuknya. Dan tulang daun mirip ini dapat kita amati pada berbagai jenis tumbuhan. Contohnya seperti jambu, terus nangka, alpukat, dan juga pohon mangga. Nah, untuk yang bentuk daun yang kedua yaitu ada bentuk daun menjari. Nah, tulang dari daun menjari ini biasanya seperti membentuk sebuah susunan jari-jari tangan. Dan tumbuhan yang biasanya memiliki struktur tulang daun menjari ini seperti singkong, lalu daun pepaya, dan juga daun jarak. Nah, untuk bentuk daun yang ketiga yaitu bentuk daun melengkung. Nah, untuk bentuk daun melengkung ini memiliki tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Contoh dari tanaman yang memiliki daun melengkung ini contohnya seperti eceng gondok, tanaman sirih gading, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bentuk daun sejajar. Biasanya tulang daun dari bentuk sejajar ini
menyerupai garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulangnya itu menyatu. Nah, contoh dari tumbuhan yang memiliki struktur tulang daun sejajar ini yaitu pada rumputan, padi, dan juga tanaman pandan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian tubuh tumbuhan yang keempat. Oke, bagian yang selanjutnya itu ada bagian bunga. Nah, bagian bunga ini memiliki 6 bagian, anak-anak. Jadi untuk bagian yang pertama itu ada tangkai bunga. Biasanya tangkai bunga ini sebagai penopang tumbuhnya bunga tersebut. Nah, lanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga ini juga hampir sama ya fungsinya dari tangkai bunga tadi, karena untuk bagian dasar bunga ini menyatu dengan tangkai bunga tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat belum mekar. Jadi ketika bunga itu masih belum mekar, biasanya bunga itu dilindungi oleh yang namanya kelopak bunga. Oke, yang selanjutnya yaitu ada bakal biji. Nah, bakal biji ini merupakan sebuah bagian bunga yang digunakan sebagai bahan ataupun bahan dasar pengembangbiakan dari bunga atau tanaman bunga tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Dan saat masih kucup, mahkota bunga biasanya dibungkus oleh kelopak bunga. Nah, yang terakhir ini merupakan sebuah alat di mana alat ini berfungsi untuk proses pengembangbiakan bunga ini sendiri, yaitu ada benang sari dan juga putik. Di dalam mahkota bunga biasanya terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bagi bunga. Dan di bagian tengah bunga biasanya terdapat putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin ini biasanya disebut sebagai bunga sempurna. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak sempurna. Dan bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut disebut sebagai bunga tidak lengkap. Oke, untuk yang selanjutnya bisa anak-anak lihat ya dari gambar yang ada di layar. Yang selanjutnya yaitu ada bagian terakhir ataupun bagian akhir pada bagian tumbuhan, yaitu adalah bagian buah. Nah, bagian buah itu terdiri dari kulit buah, daging buah, dan juga biji. Nah, kulit buah ini biasanya digunakan untuk melindungi daging atau isian dari buah tersebut. Lalu untuk yang kedua itu daging buah. Nah, daging buah ini biasanya sebagai konsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan vitamin bagi tubuhnya. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian biji. Biasanya ini terletak di tengah-tengah bagian buah dan biasanya juga digunakan sebagai bakal biji untuk membuat tanaman baru. Wah, udah gak kerasa aja nih, tiba-tiba kita sudah sampai ke titik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang Bapak bawakan tadi tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada bagian akar. Fungsinya ini sebagai jalan masuknya zat hara dan juga air. Lalu yang kedua ada bagian batang. Bagian batang ini sebagai penopang, pengangkut, dan juga penyimpan cadangan makanan.
Yang ketiga ada bagian daun. Bagian daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau tempat memproduksi makanan, pernafasan, dan juga proses penguapan. Nah, untuk bagian tumbuhan yang keempat yaitu ada bunga. Ini biasanya digunakan sebagai hiasan dan juga tempat pengembangbiakan. Lalu yang terakhir ada bagian buah, biasanya untuk dikonsumsi dan bakal biji tanaman baru. Oke, anak-anak, cukup sekian dari yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai jumpa lagi.